AS Roma didirikan pada musim panas tahun 1927 oleh Italo Foschi dengan cara menggabungkan 3 klub sepak bola dari kota Roma, Italia, yaitu Roman FC, SS Alba Audes, dan Fortitudo Pro Roma SGS. Alasan dari merger ketiga klub ini adalah untuk membentuk sebuah klub sepak bola yang kuat untuk menjadi rival dari klub-klub sepak bola Italia bagian utara. Namun dari penggabungan ini ada satu klub di kota Roma waktu itu yang tidak ikut bergabung, yaitu Lazio, karena suatu intervensi dari Jenderal Vaccaro, anggota klub dan eksekutif dari Federasi Sepak Bola Italia. Tujuan merger adalah untuk memberikan klub ibu kota Italia yang kuat untuk menyaingi klub-klub Italia Utara yang lebih dominan pada saat itu. Satu-satunya klub besar Romawi yang menolak merger adalah SS Lazio karena campur tangan tentara Jenderal Vaccaro, anggota klub dan eksekutif Federasi Sepak Bola Italia. Ketiga klub pendirinya terdegradasi, namun FIGC yang berhaluan fasis bertaruh atas kapasitas tim baru tersebut untuk memberikan representasi yang lebih kuat ke ibu kota Italia, dan mereka dianugerahi wild card untuk Divisione Nazionale atau cikal bakal Serie A musim awal, di mana Roma membuat prestasi besar adalah kejuaraan tahun 1930 dan 31, di mana klub tersebut finish sebagai runner-up di belakang Juventus. Kapten Attilio Ferraris bersama Guido Massetti, Fulvio Bernardini, dan Rodolfo Volek adalah pemain yang sangat penting pada periode ini. Setelah kemerosotan performa dalam pertandingan liga dan banyaknya pemain kunci yang hengkang, Roma pada akhirnya membangun kembali skuad mereka dengan menambahkan top skorer Argentina Enrique Guaita. Di bawah asuhan pelatih Luigi Barbesino, AS Roma berhasil meraih gelar pertama mereka di musim 1935 dan 36, menyelesaikan sisa musim hanya selisih 1 poin di bawah juara pertama Bologna. Roma kembali ke penampilan terbaiknya setelah tampil tidak konsisten di musim akhir 30-an. Roma mencatat kemenangan dan meraih Scudetto dengan mengejutkan di musim tahun 1941 dan 42. 18 gol yang dicetak oleh pemain lokal Amedeo Amadei adalah hal yang penting bagi pelatih Alfred Schaffer saat itu. Pada saat itu Italia terlibat dalam Perang Dunia II dan AS Roma sedang bermain di Stadion Partito Nazionale del Fascista. Roma mampu menambah 1 piala lagi untuk koleksi mereka pada tahun 1972, dengan kemenangan 3-1 atas Blackpool di Piala Anglo-Italia. Tempat terbaik AS Roma mampu mencapai selama dekade ketiga di 74 dan 75. Era baru kesuksesan dalam sejarah sepak bola AS Roma ditambah dengan kemenangan Coppa Italia. Mereka mengalahkan Torino dalam drama adu penalti untuk memenangkan piala pada musim 79 dan 80. AS Roma telah berhasil mencapai posisi atas dalam klasemen di Serie A yang mereka belum tersentuh sejak tahun 1940-an. Mantan pemain AC Milan Nils Lidholm adalah pelatih pada saat itu. Scudetto kedua diraih AS Roma pada musim tahun 82 dan 83. AS Roma memenangkan gelar untuk pertama kalinya dalam 41 tahun. Pada musim berikutnya Roma finish sebagai runner-up Serie A dan mengumpulkan gelar Coppa Italia. Mereka juga berhasil sebagai runner-up di Piala Eropa akhir 84. Final Piala Eropa dengan Liverpool berakhir imbang dengan gol dari Pruzzo, tetapi Roma akhirnya kalah dalam babak adu penalti. Kesuksesan Roma kembali terjadi pada tahun 1980 di mana berhasil mencapai posisi runner-up Serie A di musim 85 dan 86 dan kembali menjuarai Coppa Italia mengalahkan Sampdoria. Roma kembali bergairah dalam tahun 2000-an. Dekade ini dimulai dengan perombakan besar dengan memenangkan Scudetto ketiga mereka pada musim tahun 2000. Saat itu Scudetto dimenangkan pada hari terakhir musim dengan mengalahkan Parma dan mengungguli Juventus dengan selisih 2 poin. Kapten Roma Francesco Totti merupakan pemain yang berjasa besar untuk mengantarkan kemenangan dan ia akan menjadi salah satu pahlawan utama dalam sejarah AS Roma. Klub berusaha untuk mempertahankan gelar di musim berikutnya tetapi berakhir sebagai runner-up di bawah Juventus dengan selisih hanya 1 poin. Roma kembali dikapitalisasi beberapa waktu di musim tahun 2003. Pada November tahun 2003 sebesar 37,5 juta euro disuntikkan oleh Roma 2000 untuk menutup kerugian setengah tahun dari tahun sebelumnya. Dan sekali lagi pada tanggal 30 Juni sebesar 44,5 juta dikucurkan untuk menyehatkan kondisi keuangan klub. Sebuah skandal Serie A terungkap selama tahun 2006 dan Roma adalah salah satu tim yang tidak terlibat. Setelah hukuman ditetapkan kepada klub-klub yang terlibat skandal,
Roma mendapat berkah atas dihukumnya klub yang terlibat skandal dan kembali diklasifikasikan sebagai runner-up pada tahun 2005 dan tahun 2006, musim yang sama di mana mereka menyelesaikan ajang di Coppa Italia sebagai runner-up karena kalah dari Internazionale. Dalam 2 musim berikutnya Roma menduduki posisi runner-up Serie A yang berarti bahwa pada tahun 2000-an berhasil mencapai posisi 2 teratas lebih dari 1 dekade dalam sejarah mereka. Sementara itu di Liga Champions mereka mencapai perempat final untuk menghadapi Manchester United. Pada partai pertama di kandang mereka mampu mengalahkan Manchester United dengan skor 2-1 walau harus tunduk dengan skor 7-1 di Manchester. Setelah awal yang mengecewakan pada musim tahun 2009 Claudio Ranieri menggantikan Luciano Spalletti sebagai pelatih. Pada saat itu Roma terpuruk di papan bawah Serie A setelah kalah dari Juventus dan Genoa. Meskipun kemunduran ini Roma kemudian memulai musim dengan rekor tak terkalahkan yang luar biasa dari 24 pertandingan di Serie A, yang terakhir menang dari 2-1 atas rival sekotanya Lazio. Pada musim panas tahun 2010 keluarga Sensi setuju untuk melepaskan kontrol mereka terhadap AS Roma. Ini turut mengakhiri masa pemerintahan presiden dari keluarga Sensi yang telah memimpin klub sejak tahun 1993. Sampai pemilik baru diangkat Rossella Sensi akan melanjutkan peran sebagai presiden klub. Musim tahun 2010 dan 11 Roma mulai dengan kemenangan pada tingkat domestik dan level Eropa. Ini termasuk mengalahkan tim seperti Cagliari, Brescia dan kekalahan 2-0 melawan Bayern Munchen di tahap grup Liga Champions. Juga disertai dengan kemenangan melawan Inter Milan dan kemenangan sensasional melawan Bayern Munchen pada laga awal, yang membawa Roma menang dengan agregat 3-2. Setelah serangkaian hasil buruk tanpa kemenangan dari 5 pertandingan berturut-turut Claudio Ranieri mengundurkan diri sebagai pelatih kepala pada bulan Februari tahun 2011, dan mantan striker Vincenzo Montella diangkat sebagai pelatih sementara sampai akhir musim. AS Roma adalah yang memiliki fans terbanyak kelima selain Juventus, Internazionale, Milan dan Napoli dengan sekitar 7% dari penggemar sepak bola Italia mendukung AS Roma. Secara historis bagian terbesar dari pendukung AS Roma di kota Roma datang dari penduduk kota bagian dalam terutama Testaccio. Kelompok fans pendukung AS Roma yang tertua adalah Komando Ultra Curvasud biasa disingkat CUCS. Kelompok ini didirikan oleh penggabungan kelompok-kelompok kecil dan dianggap salah satu yang paling bersejarah dalam sejarah sepak bola Eropa. Namun pada pertengahan 90-an CUCS telah dirampas oleh kelompok yang bersaing dan akhirnya bubar. Sejak saat itu Curvasud dari Stadion Olimpico telah dikendalikan oleh kelompok sayap kanan seperti AS Roma Ultras, Boys, Giovinezza dan lainnya. Pada bulan September tahun 2009 klub mengumumkan rencana untuk membangun baru stadion berkapasitas 55.000 di pinggiran barat Roma. Lagu kebangsaan klub paling dikenal dan menjadi moto adalah Roma 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 yang diciptakan oleh Antonello Venditti seorang kader Partai Komunis Italia, yang juga menyanyikan lagu Comunisti al Sol.